Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya pokoknya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal Kota Bogor, Jawa Barat, yaitu Bang Aldi. Oh, kisah-kisah dari Bang Aldi pasti menarik untuk disimak teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih, belum diklik tombol subscribe-nya, silakan bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi ya, pasti udah gak sabaran untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Sukabumi. Misteri sosok makhluk menculik Dewi. Sukabumi, Jawa Barat, tahun 1988. Pagi itu, kabut tipis melayang di atas persawahan. Meski tadi malam tidak turun hujan, udara dingin seperti biasa menyelusup lewat jendela, menggugah raga yang belum terjaga. Di sebelah timur cakrawala, sang surya mengumbar cahaya serta mengikis selubung kabut yang menipis. Dari celah rimbunan, burung-burung kecil menyapa dengan kicauan. Satu persatu, para penghuni kampung beranjak keluar rumah untuk memulai aktivitas. Sawah ladang yang luas membentang, tak lama lagi akan dipenuhi irama cangkul dan canda riang. Selain kicau burung dan kokok ayam jantan, terdengar pula siaran radio yang sedang mengudara. Dari kejauhan, tampak anak-anak sekolah yang berlarian di pematang sawah. Tak ada beban maupun hal kompleks lainnya, karena masalah terberat bagi mereka hanyalah matematika. Terpantau kesibukan lain dari dalam dapur yang dindingnya tampak lusuh oleh asap dan noda jelaga. Jetati terlihat sibuk mengangkat nasi dari dandang lalu menuangkannya ke boboko. Asap pekat terus mengepul dari beberapa potong kayu yang tersisa di dalam hawu. Sebagai seorang istri, ia sudah harus berjibaku dengan segala aktivitas dari sebelum azan subuh berkumandang. Salah satunya adalah menyiapkan sarapan untuk suami dan anak perempuannya, Dewi. Jetati beranjak ke ruang makan. Di situ, Dewi dan Adin suaminya telah menunggu. Beberapa menu sederhana tersaji di atas meja. Segera saja Adin menyiuk nasi ke atas piringnya. Jetati senang melihat suami dan anak semata wayangnya itu makan dengan lahap. Meski menunya terbilang sederhana, mereka sama sekali tak pernah berkeluh kesah. "Makan yang banyak ya nak, ayo tambah lagi lauknya," ucap Jetati dengan suara lembut. Dewi cukup meresponnya dengan anggukan. Ya, walau baru berusia 7 tahun, namun anak itu sudah bisa menerapkan apa yang diajarkan kedua orang tuanya. Baik Jetati maupun Adin sama-sama telah menanamkan adab kepada Dewi agar tidak berbicara ketika sedang makan. Selepas sarapan, Dewi langsung bergegas ke teras rumah untuk mengenakan sepatu, sementara Adin tampak bergumul dengan sepeda motornya. Setelah berkali-kali disela, akhirnya mesin motor itu menderu juga. Dewi segera bangun dan menghampiri Jetati untuk berpamitan. "Hati-hati ya, sebelum belajar biasakan baca doa dulu," pesan Jetati. "Ya Umi," balas Dewi seraya mencium tangan ibunya. "Assalamualaikum," ucap Adin dan Dewi berbarengan. "Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan," sahut Jetati sembari melambaikan tangan. Perlahan, motor bebek yang mengangkut Adin dan Dewi mulai meninggalkan tempat itu. Dari jarak yang belum begitu jauh, terdengar beberapa kali knalpot kendaraan tadi terbatuk-batuk. Setelah kedua orang tersebut benar-benar menghilang dari pandangan, Jetati segera meraih sapu lidi yang teronggok di bawah pohon mangga. Ia pun mulai menyapu sampah ranting dan daun-daun bambu yang berguguran ke tanah.
Dari samping rumahnya melintas sekelompok pemuda yang tengah membawa serokan bambu beserta ember. Cetati menghentikan aktivitasnya. Ia pun bertanya pada salah satu pemuda tadi. "Pada mau kemana, Jang?" "Mau ke empang Abah Arya, Cok. Empangnya mau dibedah cenah," jawab satu dari pemuda tadi yang bernama Eko. "Iya, Cok, lumayan kan. Kami bisa ambilin kijingnya buat makan siang," timpal pemuda yang lain. "Kalau kijingnya dapat banyak, Oce juga mau tuh. Soalnya Kang Adin suka banget sama kijing," celetuk Cetati. "Tenang, Cek. Nanti kami pasti bawain kijing buat Cek. Sudah ya, kami mau lanjut ke empang dulu. Gak enak sama Bahaya. Takut udah nungguin," pala Seko. Setelah berpamitan, para pemuda tersebut kembali berjalan kaki menembus rimbunnya hutan bambu. Cetati meletakkan sapu lidi di sebelah rumah. Kini pandangannya tertuju ke arah kolam yang terletak sekitar 80 meter dari rumahnya. Kolam tersebut adalah tempat pemandian umum yang mana airnya senantiasa mengalir langsung dari pegunungan. Di sana, 3 orang wanita parubaya tampak sedang asyik bercengkrama sambil membilas cuciannya. "Cekokom, Wayati sama Hamidah udah nyuci duluan. Wah, aku juga mesti buru-buru nyuci pakaian biar nanti siang kerjaan di rumah bisa kepegang," gumam Cetati. Ya, perkampungan tempat Cetati tinggal memiliki hawa yang sejuk. Sekalipun terik memanggang di waktu siang dengan dikelilingi hutan bambu, tentu saja cahaya matahari tak akan sanggup menjamah permukaan tanah. Itulah sebabnya ada beberapa pohon yang ditebang agar warga bisa kebagian cahaya dan menjemur pakaian. Ketika senja menjelang, mereka yang seharian tadi berkutat di sawah dan ladang akhirnya bergegas pulang. Walau terkesan pola hidupnya seperti itu saja, namun para petani tersebut selalu ikhlas dan tetap berusaha. Para bocah yang puas bermain sepanjang siang kini berduyun-duyun melangkahkan kaki menuju majelis taklim milik Abah Acep. Di sana mereka akan diajar mengaji, bukan lagi ikro, namun langsung digembleng membaca juz amma hingga Al-Quran. Di masa itu, anak umur 10 tahun sudah fasih membaca Al-Quran. Itu bukanlah hal yang mengejutkan. Dari dalam rumah, Cetati sudah bisa mendengar tanda-tanda kedatangan suaminya, apalagi kalau bukan karena suara knalpot motor tua yang hobi terbatuk setiap kali tanjakan menghadang. Cetati segera melongok keluar rumah untuk menyambut Adin yang baru saja kembali dari Cisaat. Di sana, Adin bekerja di sebuah toko kelontong milik pamannya hingga pukul 5 sore. Adin akhirnya berhasil menghentikan laju motornya sampai di depan rumah. Kadang, ia merasa iba juga dengan motornya yang suka mogok di tengah jalan. Meski demikian, ia belum ada rencana untuk membeli motor baru sebab uangnya keburu habis untuk kebutuhan sehari-hari. Kalaupun ke bengkel, paling-paling cuma buat tambal ban ataupun ganti oli. "Kok tumben? Udah mau maghrib baru pulang, Kang?" tanya Cetati. "Barusan Mang Iyat nyuruh Akang buat nganterin barang ke Kadu Dampit," jawab Adin. "Kadu Dampit? Pakai motor ini?" celetuk Cetati sembari mengernyit. Adin mengangguk seraya melepaskan jaket dan menggantungnya di balik pintu. Cetati merasa heran sebab ia tahu betul jika jalur menuju Kadu Dampit selalu didominasi oleh tanjakan. "Makanya Akang baru sampai rumah jam segini. Sepanjang jalan itu motor ngebul melulu. Untung aja mesinnya nggak jebol," jelas Adin. "Geragahan tiap tukang pakai Astrea atau Gele Pro gitu," celetuk Cetati. "Hus, kalau ngomong suka ngasal. GL, bukan Gele ah," serga Adin. Cetati tersenyum dengan wajah memerah. Buru-buru ia menyambar tas dan barang bawaan Adin yang masih tercantol di atas motor. "Dewi udah berangkat ngaji?" tanya Adin. "Sudah dari tadi, Kang. Oh ya, Akang mau mandi dulu apa mau makan dulu?" "Makan dulu kali ya, perut Akang sudah lapar soalnya." "Ah, kebetulan tumis kijingnya baru mateng. Tadi siang si Eko bawain kijing dari empangnya Abah Arya," saut Cetati. "Wah, tumis kijing? Ya udah, Akang mau tuh," timpal Adi dengan mata berbinar. Cetati segera menuju ke dapur untuk menyediakan suaminya makan. Tak lupa, ia juga membuatkan Adin segelas teh tawar hangat sambil menunggu makanan dihidangkan. Adin pun masuk ke dalam kamar untuk mengganti pakaian. Tak beberapa lama, Cetati kembali dari dapur sambil membawa boboko berisi nasi hangat. "Oh iya, tadi sore Mak Engkos kemari. Dia bilang
Akang diundang hajatan di rumah Pak RT Bada Isya, kata Cetati sambil menyiuk nasi ke atas piring. Ya, kemarin Pak RT juga bilang begitu sama Akang, ujar Adin. Ya udah tuh, sekarang mau makan dulu aja. Umi mau siap-siap sholat maghrib. Cetati lantas beranjak meninggalkan ruang makan dan menuju ke kolam pemandian umum untuk mengambil wudhu. Di tahun itu, rumah tanpa kamar mandi memang biasa ditemukan di banyak daerah. Alhasil, setiap ingin mandi, buang air ataupun berwudhu, maka orang-orang wajib keluar rumah terlebih dahulu. Demikian pula dengan Cetati yang mesti berjalan kaki menembus gelapnya hutan bambu untuk menuju ke kolam tersebut. Sementara di dalam rumah, Adin terlihat sangat lahap menyantap masakan istrinya. Lelaki berusia 40 tahunan itu tidak tergesa-gesa menghabiskan makanannya sekalipun azan maghrib sudah berkumandang. Di luar rumah, 3 hingga 4 orang pemuda tampak jalan beriringan menuju sebuah langgar yang terletak persis di sebelah kolam pemandian. Walau akses menuju tempat tersebut sangat gelap lantaran terkepung batang-batang bambu, namun warga setempat terlihat biasa saja melaluinya. Lagi pula, selama ini belum pernah ada kejadian mistis yang benar-benar mengganggu warga di kampung itu. Sekitar pukul setengah 10, acara hajatan di rumah ketua RT akhirnya rampung dilaksanakan. Para tamu undangan yang keseluruhannya adalah kaum pria telah beranjak pulang dengan membawa sekantong besek berisi makanan. Adin bersama 3 orang warga lainnya tampak terlibat perbincangan santai di sepanjang jalan. Terdengar derak ranting kering yang terinjak begitu mereka melewati hutan bambu. Gemerisik dedaunan yang tertiup angin turut menemani langkah ke-4 orang tadi. Setibanya di perpecahan jalan, Adin lantas mengambil arah yang berbeda untuk menuju rumahnya. Bapak-bapak, saya pamit duluan ya, ucap Adin. Ah, iya Kang Adin, saut mereka. Adin mengambil jalur sebelah kiri, menyusuri jalan setapak yang sedikit menanjak. Meski tidak sedang musim hujan, namun jalur di situ terbilang licin sebab permukaan tanahnya selalu tertutup lumut. Dari kejauhan, terdengar gemericik air yang mengucur dari 5 pipa besi. Itu menandakan bahwa kolam pemandian sudah tidak begitu jauh lagi. Adin melewati surau yang lampu bohlam di berandanya menyala dengan redup, membuat suasana malam itu terkesan mencekam. Setelah melewati kolam dan pepohonan bambu, sampailah ia ke depan rumahnya yang juga temaram keadaannya. Cetati yang memang belum terlelap bergegas membukakan pintu untuk suaminya. Adin lantas menyerahkan besek bawaannya kepada Cetati. Setelah itu, Adin tampak tertegun di depan pintu kamar lantaran badannya terasa gerak ketika memasuki rumah. Beseknya kamu yang makan aja ya, Akang masih kenyang. Oh iya, si Dewi mana? Biasanya mah dia suka ngambil pisang atau kuenya, kata Adin yang membiarkan pintu rumahnya terbuka. Si Dewi mah udah tidur atuh Kang. Adin mengangguk sambil melepas baju kokonya dan menggantungkannya di balik pintu kamar. Cetati merasa heran sebab suaminya tidak segera menutup pintu rumah. Ia melirik ke arah luar, hanya ada kegelapan yang terisi oleh riuhnya nyanyian serangga malam. Nah, Akang teh nggak nutup pintunya lagi? Tanya Cetati. Gerah banget, Akang nggak tahan. Habis ganti baju Akang mau ke pancuran buat ngebilas badan sama cuci muka, saut Adin. Gerah, gerah apanya Kang? Orang lagi dingin begini tuh lihat. Si Dewi aja tidurnya sampai selimutan, balas Cetati. Masa iya kamu gak kegerahan sih? Wah Kang rasanya gerah banget ya pas masuk rumah. Cetati mengangkat kedua baunya. Dia bingung karena dirinya memang sama sekali tidak merasa gerah. Adin akhirnya keluar rumah lalu meraih handuknya di jemuran yang hanya terbuat dari seutas tambah kecil. Setelah mendapatkan benda tersebut, Adin segera melongo ke dalam rumah. Umi, Akang pergi ke pancuran dulu ya, ucap Adin pada istrinya. Jangan lama-lama Kang. Adin pun pergi menuju kolam pemandian, sedangkan Cetati masuk kembali ke dalam rumah dengan pintu yang dibiarkan terbuka. Perempuan itu segera ke dapur untuk menempatkan isi besek tadi ke piring dan mangkuk. Diam-diam, Dewi terjaga. Mungkin gara-gara ia mendengar percakapan antara Cetati dan Adin beberapa menit lalu. Bocah perempuan itu menggeliatkan tubuh, lalu turun dari ranjang tidurnya. Dewi segera keluar dari kamar dan menuju ruang tengah di mana ia tidak menemukan siapa-siapa.
Ia pun memilih untuk duduk di kursi bambu sebab pandangannya masih berbayang lantaran belum sepenuhnya tersadar. Dewi heran. Begitu ia melihat pintu rumahnya yang terbuka lebar, rasa penasarannya membuatnya ingin keluar rumah. Barangkali ayah dan ibunya sedang berada di luar. Namun ia teringat pesan dari kedua orang tuanya agar tidak keluar rumah saat malam hari. Dewi pun urung melaksanakan keinginannya tadi. Beberapa kali Dewi menguap dan mengusap sudut matanya yang berair sambil menunggu ibu bapaknya kembali. Bocah itu pun hanya bisa menyadarkan tubuhnya di kursi sambil menggoyang-goyangkan kaki. Tiba-tiba Dewi merasa ada sekelebat bayangan yang melesat di beranda rumahnya. Segera saja ia melompat dari kursi dan mendekat ke arah pintu. Di teras rumah yang bercahaya remang, tampak ayahnya tengah berdiri memunggunginya. Dewi bingung, sebab tidak biasanya sang ayah berdiam diri di luar rumah seperti itu. "Bapak," ucap Dewi kepada sosok yang ada di hadapannya. "Hmm," saut orang itu tanpa menoleh sama sekali ke arah Dewi. "Bapak lagi apa di luar?" tanyanya lagi. Lagi, sosok tersebut hanya mendeham dengan suara yang terdengar lebih berat dari biasanya. Dewi terdiam. Otaknya tengah berpikir atas perilaku janggal yang dipertontonkan oleh orang tersebut. Beberapa saat kemudian, pria itu mulai membalikkan badan dan melambaikan tangannya kepada Dewi. Bocah itu menurut saja. Ia kemudian melangkah lebih dekat lagi. Begitu jaraknya hanya terpaut satu langkah, sosok itu pun menatap ke arah Dewi. Dewi tercengang sebab ia belum pernah melihat sang bapak memandanginya dengan tatapan sejanggal itu. Dan kini, sosok yang ada di hadapan Dewi tidak hanya memandang, namun juga menyeringai. Dewi kecil mengerutkan dahi. Firasatnya seperti mengatakan ada yang tidak beres dengan sosok di hadapannya. Tapi sayang, seorang bocah masih belum peka atau paham akan yang namanya intuisi. Meski tak lama lagi, satu hal mengerikan akan segera terjadi. Tiba-tiba saja wajah dan sekujur tubuh orang itu mulai berubah menjadi sosok perempuan tua dengan rambut kusut yang tergerai hingga menyentuh tanah. Sepasang matanya tiba-tiba membesar, bibirnya tersenyum lebar sehingga tampak barisan giginya yang tajam dan menghitam. Sosok tersebut berdiri tegak, terlihat sepasang buah dadanya menjuntai hingga melebihi lutut. Suara terkekeh makhluk tadi terdengar pelan namun seperti menggema di sekitaran situ. Sebelum Dewi menjerit ketakutan, makhluk tersebut sudah lebih dulu mencekal erat lengan sang bocah. Memang Dewi tak sempat berteriak sebab makhluk itu keburu membawanya terbang menuju ke hutan bambu. Malam itu, suasana kampung menjadi gaduh gara-gara tersiar kabar jika Dewi menghilang. Di beranda rumah, tak henti-hentinya Cetati menangis sambil terus memanggil anak perempuannya. Sementara di sudut lain, Adin tampak terkulai lemas di atas tanah dengan tatapan kosong dan pikiran yang kacau. Pasangan suami istri itu tampak terpukul atas hilangnya Dewi, anak semata wayangnya. Belasan orang sudah berkerumun di depan rumah Adin guna menanyakan kronologi hilangnya Dewi. Butuh kesabaran ekstra dan waktu yang cukup lama bagi orang-orang itu untuk bisa membuat keduanya berbicara. Akhirnya, Pak RT memerintahkan beberapa pria dewasa untuk berkumpul dan menemui si pemilik majelis tempat Dewi mengaji, yakni Abah Cep. "Jangan semuanya ikut ke Abah Cep. Sebagian harus tetap di sini. Bisa saja penculik itu masih bersembunyi di sekitaran sini," ucap Munadi, si ketua RT. Setelah berkata demikian, Munadi Setelah berkata demikian, Munadi dan 5 warga lainnya pun bergerak menuju kediaman Abah Acep. Dengan berbekal obor dan lampu senter, mereka mulai menerobos kegelapan di tengah-tengah bisingnya suara jangkrik. Sementara sisanya tetap berjaga-jaga di depan rumah Adin sambil menunggu Munadi dan rombongan tadi kembali. Singkat kata, Munadi dan rombongannya telah sampai di rumah Abah Acep. Mereka semua dipersilakan masuk oleh pria sepuh tersebut tanpa berbasa-basi. Langsung saja Munadi menceritakan hal ihwal menghilangnya Dewi. Tak ada yang ditambah-tambahkan, semuanya ia kisahkan berdasarkan penuturan versi Cetati maupun versinya Adin. Abah Acep bergeming di tempat duduknya sambil terus menyimak apa yang tengah diutarakan oleh Munadi. "Kira-kira apa yang harus kami lakukan ya, Bah?"
Jujur, semenjak saya jadi ketua RT di kampung ini belum pernah saya menemukan kasus anak hilang, tanya Munadi. Apa warga sebaiknya kita sebar untuk mencari anak itu ya? Timpal salah seorang warga yang bernama Hadi. Abah Acep masih tetap terdiam dengan sikapnya yang tenang. Untuk hal segenting ini tentu ia tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan. Jika sampai salah bertindak, bisa-bisa keselamatan Dewi yang menjadi taruhannya. Sekali lagi, Munadi dan yang lainnya masih menunggu arahan dari Abah Acep. Memang di kampung kita ini belum pernah ada kejadian anak hilang karena diculik orang. Tapi dulu sekali di sini pernah ada kejadian anak hilang karena diculik setan, ujar Abah Acep. Hah, setan? Kapan itu kejadiannya, Bah? Saud Munadi. Dulu sekali. Kamu masih baik waktu itu, belum ingat apa-apa. Munadi terdiam seketika. Demikian juga dengan rombongan lainnya yang rata-rata baru berusia 30 tahunan. Abah Acep tetap menundukkan wajah sehingga cahaya bolam tak kuasa menyingkap ekspresinya. Kalau benar anak si Adin diculik orang, berarti kalian harus menyebar dan menyisir setiap penjuru kampung untuk mengejar si pelaku, kata Abah Acep. Lelaki tua itu menghentikan kalimatnya untuk sekedar mengambil nafas, namun baru saja Abah Acep hendak memaparkan kemungkinan yang kedua, tiba-tiba salah seorang warga yang ditugaskan berjaga di rumah Adin datang dengan tergesa-gesa. Pak RT, Pak RT, kami barusan dengar suara anak kecil Tati nangis di hutan bambu, ucap si pelapor tersebut. Hah, serius kamu? Terus sudah ketemu belum anaknya? Balas RT Munadi. Belum Pak RT, begitu lokasi suara tadi didatangi, kami tidak menemukan siapa-siapa. Justru kami ngerasa ada sesuatu yang terbang berputar-putar di atas kepala kami. Jelas orang itu lagi. Ah, itu mah kalong kali, celetuk Hadi. Gak mungkin. Kalong mangga hinggap di pohon bambu. Kamu pikir saya orang bodoh apa? Timpal orang itu dengan nada sewot. Sabar. Jangan ribut di sini. Terus kalian sudah cari tahu benda yang terbang itu apa? Serga Munadi. Ya justru itu kami nggak lihat apa-apa Pak RT. Tapi masa yakin sekali jika yang kami dengar barusan adalah suara si Dewi. Ya karena bingung akhirnya saya memutuskan untuk melapor kemari. Mendengar penjelasan tadi, RT Munadi kembali melirik ke arah Abah Acep dengan segudang tanda tanya. Meski statusnya hanya sebagai warga biasa, namun Abah Acep sudah lama dikenal sebagai sosok yang disegani karena kesahajaan serta keilmuannya. Begini saja, kamu kumpulkan kembali orang-orang, lalu bagi menjadi 2 kelompok. Nanti kelompok yang satu melakukan pencarian ke sebelah wetan, yang satunya lagi tetap fokus di sekitaran hutan bambu, kata Abah Acep. Baik Bah, terima kasih atas masukannya. Kalau begitu kami pamit untuk kembali ke rumah Cetati, balas RT Munadi. Setelah berpamitan, rombongan itu segera meninggalkan kediaman Abah Acep untuk kembali lagi ke rumah Cetati. Di sepanjang jalan, rupanya terjadi sedikit perdebatan antara orang yang melapor tadi dengan beberapa warga lainnya. Beruntung, Munadi bisa meredam perselisihan itu dengan kepala dingin. Dewi tak henti-hentinya menangis dan berusaha meronta. Berkali-kali dirinya melihat warga desa yang berlalu lalang sambil berteriak memanggil-manggil namanya, namun orang-orang itu sama sekali tidak menyadari keberadaannya. Sayangnya, baik teriakan ataupun tangisan tadi seperti teredam oleh satu tirai gaib yang menyelubungi. Dewi bisa sangat jelas melihat Pak RT Munadi dan beberapa warga melintas di hadapannya. Lagi-lagi, tak satu pun dari mereka yang bisa melihat Dewi. Kalaupun ada yang berhasil mendengar tangisannya, maka secepat kilat makhluk tersebut akan membawa tubuh Dewi ke tempat yang lain. Jerit histeris kembali meledak ketika Dewi dibawa terbang melintasi tajuk pepohonan yang menjulang. Satu hal yang kerap dilakukan makhluk itu adalah ia selalu cekikikan setiap kali berpindah tempat. Dewi yang sudah kehabisan tenaga akhirnya hanya bisa pasrah dan terkulai lemah. Satu usapan lembut dari telapak tangan yang kasar dan berkerut mendarati pipi bocah tersebut. Dewi tak kuasa berbuat apa-apa ketika kuku-kuku runcing makhluk itu menari-nari di permukaan kulit wajahnya yang halus mulus. Air mata kembali berjatuhan manakala sosok tadi menempelkan wajahnya yang kisut ke pipi dan kening Dewi. Setelah puas mengusap-ngusap wajah buruannya,
makhluk itu pun segera memeluk tubuh Dewi dengan sangat erat lalu melesat ke darat. Ia berhasil mendarat tepat di depan rombongan warga kampung yang sedang sibuk melakukan pencarian di sekitar rimbunan tanaman bambu. Sekali lagi, makhluk menakutkan tadi melepaskan tawa mengikiknya yang nyaring tapi tak terjamah oleh kuping. Dari arah belakang, terlihat Adin yang berjalan seorang diri, menyusul rombongan yang tengah melakukan pencarian. Adin yang mulai disusupi amarah, turut mempersenjatai dirinya dengan sebilah golok. Ia bersumpah akan memberi pelajaran berat kepada si pelaku penculikan anaknya. Celakanya lagi, sebagian besar orang-orang itu masih beranggapan jika pelakunya adalah manusia. Kalian bukannya bawa golok atau balok, malah bawa baskom, Panji sama Wajan. Eling atuh Jang, kita itu mah enggak sedang ikutan pawai pesta rakyat. Seru Hadi kepada Eko beserta teman-temannya yang baru saja datang dan bergabung. Seluruh peserta pencarian sontak terbahak-bahak melihat para pemuda tadi datang dengan membawa perkakas rumah tangga. Eko tampak santai, ia justru tersenyum menanggapi cemoohan orang-orang itu. Kita kan tujuannya sama-sama mau mencari. Ya jadi apa salahnya kalau kami bawa perabotan ini, saut Eko tenang dan tetap santun. Ya, terus itu nanti perabotannya mau kalian apakan? Kali ini giliran RT Munadi yang bertanya. Ini untuk kami bunyikan sekeras-kerasnya. Ya barangkali saja Dewi mendengar lalu menyahut atau berteriak. Kalau sampai dia merespon, bukankah posisinya jadi lebih mudah untuk dilacak? Balas Eko. Benar, sebab sekencang-kencangnya kita berteriak, pasti lama-lama akan serak timpal rekan Eko yang lain. RT Munadi terdiam, sepertinya disetujui dengan ide para pemuda itu, tapi memang benar kenyataannya. Setelah beberapa menit melakukan pencarian sambil berteriak, tenggorokan mereka jadi terasa kering juga. Kang Adin, gimana? Apa kita tetap melakukan pencarian di sekitaran hutan bambu atau mau coba menyisir ke tempat lain? Tanya RT Munadi. Adin tidak segera menjawab pertanyaan tadi. Ia sepertinya masih terlalu kesal dengan hilangnya Dewi. Alhasil, ia pun cuma bisa merespon dengan mengangkat kedua baunya saja. Munadi tidak berkata apa-apa. Ia cukup bijak untuk memahami perasaan seorang ayah yang pikirannya kalut lantaran anak kesayangannya hilang. Sesuai arahan dari Abah Acep, sebaiknya kita fokus mencari di sekitaran hutan bambu saja Pak RT. Saut seorang warga. RT Munadi mengangguk. Ia hampir saja lalai mengikuti instruksi dari Abah Acep. Setelah menghimpun kembali kelompoknya, si ketua RT itu pun melanjutkan pencarian di hutan bambu. Malam yang tadinya senyap dalam balutan kabut kini jadi semarak oleh benderang cahaya senter dan obor. Tak hanya teriakan warga, kegaduhan pun ditimbulkan oleh tetabuhan yang dihasilkan dari perabot rumah tangga. Eko dan rekan-rekannya sangat berapi-api menabuh baskom, panci dan wajan yang mereka bawa. Suara tabuhan tadi membuat irama tersendiri dan tanpa disadari telah menggugah semangat mereka yang tergabung di kelompok tersebut. Di sini, RT Munadi dan Hadi akhirnya bisa merasakan fungsi dari perkakas rumah tangga tadi. Begitu mereka mulai serak gara-gara berteriak, maka benda-benda tersebutlah yang menggantikan peran suara manusia. Selain tak menguras tenaga, suara tetabuhan tadi terdengar lebih membahana hingga ke desa sebelah. Entah siapa yang menginisiasinya, namun ada pihak lain yang sepertinya membenci kebisingan itu. Sosok gaib yang sebelumnya selalu tertawa cekikikan kini mulai menggeram keras sambil memperlihatkan ketidaksukaannya pada suara tetabuhan tersebut. Semakin rombongan tadi mendekat ke arahnya, semakin kencang ia menggeram. Tak ada pilihan lain selain menghindar dari sumber kebisingan. Akhirnya makhluk itu kembali mencelat ke udara melewati para warga yang tetap sibuk melakukan pencarian. Rupanya angin yang dihasilkan oleh pergerakan makhluk tadi mulai bisa dirasakan oleh orang-orang. Mereka tampak terkejut dan panik begitu wajahnya tersapu angin dingin yang beraroma kembang kuburan. Apaan itu barusan ya? Kayak ada yang lewat di depan muka, seru salah seorang peserta rombongan. Codot kali Mang, saut yang lain. Kan saya udah bilang tadi pas lagi di rumah Abah Acep. Kalian pada gak percaya sih? Celetuk pria yang beberapa waktu lalu menyusul rombongan ke rumah Abah Acep untuk memberi laporan. Nah, terus kira-kira yang barusan itu apa?
Masa iya setan, tukar Sadi? Belum sempat pertanyaan itu terjawab, sayup-sayup terdengar suara tangisan Dewi dari arah berlawanan sontak. Rombongan tadi berputar haluan lalu segera mencari sumber suara tersebut. Tetabuhan kembali dibunyikan sekencang-kencangnya dengan harapan Dewi terus memberi respon baik dengan tangisan maupun teriakan. Adin yang sebelumnya tampak tenang kini kembali diliputi kecemasan. Buru-buru ia menyerobot barisan yang ada di depan lalu berlari mengejar suara anaknya yang terdengar timbul tenggelam. Dewi, di mana kamu nak? Teriak Adin. Tapi tak ada jawaban. Namun lagi-lagi yang terdengar hanya suara tangisan anaknya yang semakin lama seperti semakin menjauh. Tak ingin kehilangan jejak, Adin kembali memacu langkahnya, menerobos rimbunnya tanaman bambu. Ia sudah tidak memperdulikan luka di lengannya akibat tergores ranting-ranting yang mencorok ke jalan. Tanpa disadari, dirinya telah terpisah cukup jauh dari rombongan. Ayo cepat, kita susul Adin. Saya khawatir penculiknya lebih dari satu orang. Perintah RT Munadi. Para peserta rombongan itu kompak mengikuti komando dari sang ketua RT. Mereka kembali berlarian di jalan setapak yang kiri kanannya dihimpit oleh batang-batang bambu. Kadang ada batang yang melengkung hingga memalangi jalan sehingga mereka harus melompat atau merangkak untuk bisa melewati rintangan tadi. Jalur tersebut memang bukan jalur yang biasa dilalui orang sebab sudah terlalu rapat ditumbuhi belukar dan rumput liar. Andai saja tidak beramai-ramai, tentu saja orang-orang itu enggan melewati jalur tersebut. Kembalikan anakku ke parat, hardik Adin yang masih terus memburu suara anaknya. Beberapa menit kemudian, langkah Adin terhenti tepat di depan sebuah pohon beringin besar yang mungkin usianya sudah lebih dari sahabat. Tentu saja Adin berhenti bukan karena pohon tersebut, melainkan tangisan Dewi pun mendadak lenyap di sekitaran situ. Adin mendongak sambil mengarahkan lampu senternya ke arah depan. Tampak akar-akar beringin tadi menggantung dan menjuntai hingga nyaris menyentuh tanah. Sungguh satu pemandangan yang membuat bulu kuduknya meremang. Seketika nyalinya mulai disusupi rasa takut. Ia jadi curiga, jangan-jangan yang menculik anaknya itu bukan manusia. Ketemu juga, kata Hadi yang tiba-tiba muncul dari arah belakang. Adin menoleh ke arah Hadi yang tampak megap-megap mengatur nafas. Sesaat kemudian ia juga melihat ada beberapa orang warga yang baru tiba di tempat tersebut. Jangan bergerak sendiri ya tukang, kita akan jadi ngap-ngapan begini gara-gara ngejar Kang Adin, ceretuk salah seorang warga yang juga sedang ngos-ngosan. Tak beberapa lama, seluruh peserta rombongan tadi pun berdatangan di tempat tersebut. Umumnya, mereka sama-sama merasa ketakutan begitu melihat tampilan pohon beringin besar yang ada di hadapannya. Sebenarnya, mereka sudah tahu jika di tempat itu terdapat sebuah pohon beringin, namun mereka baru menyadari jika kesan angkernya sangat kuat dan terlalu mengintimidasi. Kang, kenapa mencarinya sampai harus ke sini? Apa nggak sebaiknya kita putar arah lagi? Bisik RT Munadi dengan wajah sedikit cemas. Betul Kang, tempat ini mah sudah nggak pernah dilewatin orang-orang kampung. Sau tadi. Maaf Pak RT, saya tidak akan nekat kemari seandainya barusan tidak mendengar suara dari Dewi. Jawab Adin. Memangnya Kang Adin dengar suaranya sampai ke sini? Tanya Munadi lagi. Ya, suara tangisan Dewi benar-benar berhenti di tempat ini. Tapi aneh, kita sama sekali belum menemukan Dewi atau si penculiknya. Padahal di depan sudah tidak ada jalur lagi. Jelas Adi dengan perasaan heran. Wah, kalau gitu kita coba panggil lagi aja si Dewi. Eko memberikan usul. Belum juga mendapat persetujuan dari yang lain, Eko dan rekan-rekannya sudah keburu menabuh perkakasan dengan kencang sambil berteriak lantang. Dewi, Dewi, seru Eko dan kawan-kawannya. Hal tersebut rupanya memacu lagi semangat para warga yang rela mengorbankan jam tidurnya demi untuk mencari Dewi. Bersama-sama mereka berteriak memanggil bocah perempuan itu. Gema tetabuhan kembali menyemarakan malam hari yang tadinya terasa sunyi. Eko yang merupakan peserta paling belia terlihat sangat bergairah menggebuk pantat baskom milik ibunya. Begitu pula dengan keempat rekannya yang tetap asik membuat kebisingan dengan perabotan tadi. Tadinya suara-suara bising yang dihasilkan oleh baskom, panci dan wajan yang ditabuh itu membuat marah sosok si penculik Dewi. Ia
Ia yang sedari tadi terindu oleh selubung gaib ciptaannya akhirnya tak sanggup bersembunyi lebih lama. Rupanya makhluk jelek tersebut terlalu sensitif dengan kegaduhan yang dibuat oleh Eko dan kawan-kawannya. Saat itu juga pagar gaib yang membuatnya tak terdeteksi oleh mata manusia pun lenyap seketika. Belasan orang yang ada di situ sama-sama terperanjat begitu melihat sosok menakutkan tadi muncul di hadapan mereka. Setan! Teriak salah seorang warga yang belum siap menerima kenyataan. Dewi, pekik Adin ketika menyaksikan tubuh anaknya tergolek di atas tanah. Namun mereka tidak segera mengambil alih tubuh bocah itu lantaran rasa ngeri mulai menggerogoti. Sosok berwujud wanita tua dengan buat dada penjuntai tersebut menggeram, biji matanya melotot seperti ingin copot. Tiap kali dilihatnya ada warga yang mencoba meraih tubuh Dewi. Hasrat semula yang hendak menghajar si pelaku penculikan tiba-tiba berganti menjadi keraguan. Tak pernah terfikirkan oleh orang-orang itu jika pelakunya ternyata bukanlah manusia. Meski sudah dalam posisi mengepung, namun warga kampung tadi masih tertegun oleh wujud makhluk buruk rupa itu. Tawa cekikikan terdengar menggema dan meruntuhkan nyali. Ada yang sekujur tubuhnya gemetaran, namun ada juga yang keburu pingsan. Pak RT, Kang Adin, jangan pada ngelamun atuh. Cepat itu ambil si Dewi sebelum dibawa lagi sama makhluk itu, seru Eko dengan suara lantang dan tegas. Para warga yang tidak pingsan akhirnya menemukan kesadarannya kembali begitu mendengar seruan dari Eko. Tanpa berlama-lama, Adin, RT Munadi dan Hadi segera melangkah ke depan untuk menggapai tangan Dewi yang masih terkapar. Dengan cepat, makhluk itu bergerak menghadang seraya mengambil posisi siap menyerang. Ketiga orang tadi urung melaksanakan niatnya. Tentu saja mereka enggan wajahnya menjadi sasaran kuku-kuku tajam makhluk tersebut. Pak RT, bagaimana ini? Bisik Adin yang nyaris putus asa. Sabar dulu atuh Kang, ini juga saya lagi mikirin caranya, balas sang ketua RT dengan wajah yang tegang. Apa sebaiknya kita serang aja Pak? Timpal Hadi. RT Munadi menggelengkan kepala dengan tegas. Ya, ia sepertinya tak mau terlalu gegabah dalam mengambil keputusan. Namun kebimbangan sang ketua RT rupanya ditanggapi Eko sebagai perbuatan mengulur-ngulur waktu. Pemuda itu terlihat dongkol dan gemas dengan sikap Munadi yang masih juga bergeming tanpa berbuat apa-apa. Dengan suara setengah berteriak, Eko memerintahkan kawan-kawannya untuk kembali menabuh perabotan sekencang-kencangnya. Teman-teman, ayo kita pukul lagi perabotannya, perintah Eko. Munadi terkejut dengan seruan Eko. Ia hendak menyuruh Eko dan kawan-kawannya agar tidak melakukan hal tersebut. Namun mereka sudah terlanjur membunyikan perkakas bawahnya itu. Suara gedumbrang-gedumbreng kembali mengacaukan keheningan malam, sekaligus memekakan telinga makhluk tadi. Sosok itu mendadak berguling-guling di atas tanah sambil menjerit. Tentu saja para warga tercengang melihat reaksi yang ditimbulkan oleh kegaduhan tadi. Eko sangat jeli sebab ia melihat itu sebagai satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan Dewi. Cepat ambil Dewinya, mumpung makhluk itu sedang lengah, teriak Eko. Adin dan RT Munadi tersentak. Dengan cepat, keduanya melesat ke arah depan untuk meraih tubuh Dewi. Adin dengan sigap meraih pergelangan tangan putrinya, sementara RT Munadi bersiaga andai kata makhluk tadi menyerang. Adin akhirnya berhasil membopong Dewi, lalu tergopoh-gopoh berlari menjauh dari sosok menyeramkan tadi. Sudah Kang Adin langsung bawa Dewi pulang aja, perintah RT Munadi. Adin mengangguk lalu bergegas pergi sambil membawa Dewi yang belum siuman. Seorang warga yang turut di belakang Adin untuk memberi penerangan dengan lampu senternya. Pukul, ayo lebih keras lagi dipukul perabotannya, seru RT Munadi kepada para pemuda kampung tadi. Eko dan kawan-kawannya bagai terprovokasi dengan seruan Pak RT. Mereka pun jadi tambah semangat menabuh perkakas di genggamannya. Lagi-lagi makhluk itu bergulingan di tanah sambil menggenggam penuh amarah. Bapak-bapak semuanya, kalian mah jangan ngelamun. Ayo, mari sama-sama kita bacakan ayat kursi, seru RT Munadi yang dengan segera disambut dengan anggukan kepala oleh warga.
Makhluk itu menggelepar sejadi-jadinya. Begitu lantunan ayat kursi dibacakan secara bersamaan, orang-orang itu sama sekali tidak kehilangan konsentrasi meski tetabuhan masih terus dibunyikan. Hingga di satu waktu, makhluk tersebut berhasil berdiri, lalu melesat dengan cepat menerobos lebatnya pepohonan. Tak lama kemudian, terdengar tawa mengikik di udara dan hanya berputar-putar di sekitar pohon beringin saja. Kurang dari semenit, suara tawa tadi akhirnya menghilang. RT Munadi memberikan isyarat kepada Eko dan timnya agar menghentikan tetabuhan. Kebisingan mereda, berganti kesunyian berbalut suasana mencekam. Dua warga yang sebelumnya tak sadarkan diri kini sudah siuman. Makhluk itu sudah pergi, kata RT Munadi. Yang barusan itu apa sih, Pak? Kok jelek banget mukanya? Tanya salah seorang warga yang barusan pingsan. Saya juga nggak tahu. Yang pasti mah itu bukan manusia, jawab Munadi. RT, ini acaranya udahan, Pak, celetuk Eko yang sepertinya masih bernafsu menggebuk baskomnya. Ya udahlah, memangnya kamu mau terus-terusan ngebisikin warga sekampung, saut tadi. Sudah, sebaiknya sekarang kita kembali ke rumah Adin. Sekalian saya juga mau melihat kondisi si Dewi, serga RT Munadi. Setelah mendapat arahan dari ketua RT, berangsur-angsur kerumunan orang mulai meninggalkan lokasi. Pendaran cahaya senter dan obor perlahan redup ditelan kegelapan malam. Sejurus kemudian, sang malam kembali menggapai singgasananya di antara dekap erat kesunyian. Puluhan warga telah berkumpul di depan rumah Adin. Namun, kali ini jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya. Dewi yang telah berhasil diselamatkan kini sudah berada di dalam kamarnya. Di dalam ruangan itu, Cetati terus-menerus memeluk putrinya dengan sangat erat, seolah ia tak ingin kejadian beberapa saat lalu terulang lagi. RT Munadi, Adin, dan Hadi berkali-kali memberi sanjungan kepada Eko dan rekan-rekannya. Barangkali Dewi belum bisa ditemukan seandainya Eko dan tim tidak ikut bergabung ke dalam rombongan. Eko tetap merendah, sebab sebagai pemuda ia merasa wajib berpartisipasi menjaga keamanan di kampungnya. Kalau gitu, saya dan kawan-kawan izin pulang ya Pak RT, ucap Eko kepada Pak RT dan warga yang masih berkerumun di situ. Setelah berpamitan, Eko beserta tim mulai meninggalkan halaman rumah Cetati. Sesampainya di persimpangan, mereka pun berpencar menuju rumah masing-masing. Namun tidak dengan Eko, anak muda itu malah memutar haluan menuju ke rumah Aba Acep. Setibanya di kediaman Aba Acep, Eko langsung disambut sang empunya rumah. Rupanya lelaki sepuh itu sudah menanti kehadiran Eko di ruang tamu. Segera saja Eko menghampiri Aba Acep untuk mencium tangannya. Bagaimana? Apakah Dewi sudah bisa ditemukan? Tanya Aba Acep dengan suara pelan dan bergetar. Alhamdulillah sudah, Bah. Benar apa yang Abah katakan. Makhluk tersebut tidak suka sama kebisingan. Untung aja Abah nyuruh saya dan kawan-kawan bawa perabot dapur, jawab Eko. Abah Acep tampak manggut-manggut sambil tersenyum kala mendengar penuturan dari Eko, salah satu murid kesayangannya. Diam-diam, beliaulah yang mengutus Eko dan kawan-kawannya untuk menyusul dan bergabung dengan warga kampung. Tapi Bah, celetuk Eko dengan wajah gelisah. Ya, ada apa? Saut Abah Acep penasaran. Ini boskomnya jadi belah. Gara-gara saya mukul tadi terlalu semangat. Kalau Umi sampai tahu mah marah pasti beliau, balas Eko dengan nada lemah. Sontak Abah Acep jadi terpingkal. Meski fisiknya sudah terlalu ringkih untuk melakukan hal itu, andai saja ia tidak terbatuk, mungkin tawanya akan terus menggema di sekitaran ruang tamu. Sudah, kamu jangan khawatir. Nanti akan Abah ganti dengan baskom yang baru. Baskom itu mah kamu buang aja, ujar Abah Acep seraya menepuk pundak Eko. Kalau gitu saya pamit pulang ya, Bah. Assalamualaikum, ucap Eko sembari mencium tangan guru ngajinya. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan, balas Abah Acep. Beberapa minggu setelah kejadian menghilangnya Dewi, kampung tersebut akhirnya kembali menghidupkan kegiatan ronda malam. Di beberapa tempat, rumpun bambu yang tumbuh subur sudah habis dibabat. Selain agar mendapatkan sinar matahari pagi, rumpun bambu juga diyakini warga sekitar menjadi tempat bersemayamnya makhluk halus. Untunglah, setelah itu keadaan kampung benar-benar kondusif serta tak ada lagi gangguan gaib.
Cetati dan Adin juga merasa lega sebab Dewi tidak mengalami cacat sama sekali. Mereka juga bersyukur karena anaknya hanya diajak tur keliling kampung saja oleh makhluk itu. Sampai beberapa tahun ke depan, Dewi tetap sehat sehingga ia bisa mengisahkan pengalaman tersebut kepada bapak dan ibunya. Selesai. Luar biasa kisah dari Bang Aldi. Seru banget ya kisahnya ya di sini. Apa namanya? Yang saya suka dari Bang Aldi itu kita kayak bener-bener masuk ke tahun 88 dan di daerah Sukabumi. Memang di daerah Sukabumi banyak sekali ya apa namanya rumpun-rumpun bambu itu, hutan bambu yang mana pastinya di zaman itu juga apa namanya pasti masih remang-remang ya, tidak seterang sekarang, sehingga menimbulkan suasana yang mencekam di situ ya. Dan bagaimana di sini Dewi diculik oleh sosok kalau di sini saya pikir ini adalah sosok Wewe Gombel ya teman-teman ya. Tapi mungkin di orang Sunda kurang paham juga nih apa nih. Tapi kalau yang saya tahu ini adalah sosok Wewe Gombel, sosok yang suka menculik anak kecil. Tapi biasanya memang maghrib ya jam beraksinya dia. Tapi di dalam kisah ini malam, hampir tengah malam bahkan, karena sekitar jam 10 malam dia pulang tuh habis dari hajatan rumah Pak RT. Dan di sini bagaimana ternyata Abah Acep ini menyuruh salah satu anak muda untuk mengumpulkan anak muda yang lain dan membunyikan alat-alat masak. Jadi memang seperti itu teman-teman ya. Beberapa kepercayaan bahwasanya apabila ada anak yang hilang itu apa namanya membunyikan alat-alat masak. Jadi kayak baskom, penggorengan, panci. Ini hampir mirip sih ya, hampir di semua daerah di daerah di Tanah Pasundan, di Jawa, di Kalimantan sama ya, mungkin di Sumatera juga sama. Jadi di sini yang agak saya sesalkan dalam kisah ini adalah keteledoran daripada Adin ya, orang tua daripada Dewi, ayah daripada Dewi. Bagaimana dia keluar malam-malam mau ke Pancuran, tapi pintu dibiarkan terbuka. Itu sengaja ya teman-teman ya di situ. Jadi memang bukan karena lupa, sengaja. Jadi kalau bisa ya, terutama buat yang cowok nih kayak saya nih, misalkan saya kan masih suka hobi begadang gitu ya. Begadangnya juga di depan rumah sama teman-teman. Itu kalau bisa pintu rumah tetap ditutup walaupun kita ada di situ gitu, maksudnya kita kelihatan gitu ya, tapi tetap usahakan pintu ditutup karena ya nggak bagus aja kalau pintu dibuka, terutama pada saat malam hari, apalagi kita masih punya anak kecil di dalam rumah itu. Jadi mungkin dalam kisah ini ada hikmah yang bisa kita ambil ya dalam kisah barusan. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bang Aldi atas kisah luar biasanya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang belum subscribe, ayo dong bisa diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas. Dalam bentuk tulisan juga boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.